yang suci, Kau sahabat, dan Kau dekat. Bahkan seluruh pengabdianku tak bisa membalas kesetiaanmu, sungguh mulia dan berharga, sungguh besar pengorbananmu bagiku, terlalu dalam untuk dimengerti, sungguh besar, sungguh indah yang Kau pikirkan tentang. Halo, shalom, selamat pagi para wanita yang dikasihi Tuhan. Apa kabar semuanya? Semoga kita semua dalam keadaan baik, sehat, dan luar biasa. Pada kesempatan pagi ini kita akan mengikuti ibadah Faithful Women Service dengan pembicara Ibu Evangelis Mawar Simorangkir dengan tema God's Grace. Sebelum kita memulai ibadah Faithful Women Service pada pagi hari ini, kita akan memulai doa pembukaan terlebih dahulu, agar kiranya Tuhan Yesus yang memimpin ibadah kita dari awal, pertengahan, hingga pada akhir. Mari kita bersatu dalam doa. Bapa kami dalam kerajaan surga, Bapa yang kami kenal dalam nama Tuhan Yesus Kristus, terima kasih Tuhan. Kami panjatkan puji syukur Tuhan kehadirat-Mu. Kalau kami boleh ada sebagaimana kami ada, hanya karena oleh rahmat anugerah-Mu semata-mata dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan untuk nafas kehidupan yang Engkau berikan kepada kami setiap hari. Selalu baru setiap hari, rahmat-Mu tak berkesudahan dalam kehidupan kami. Tuhan Yesus, pada pagi ini Kau telah kumpulkan kami masing-masing Tuhan untuk mengikuti ibadah Faithful Women Service. Tuhan, kami mau memuji dan menyembah Engkau. Biarlah Engkau menjadi pusat pujian dan penyembahan dalam kehidupan kami. Selanjutnya kami akan mendengarkan kebenaran firman-Mu. Kami mau duduk diam di bawah kaki-Mu Tuhan. Kami akan membuka lebar-lebar hati kami untuk dapat ditaburkan benih-benih kebenaran firman-Mu Tuhan. Tuhan, urapi kami semua yang hadir Tuhan, biarlah Bapa pengurapan dari Roh Kudus-Mu Tuhan menyertai kehidupan kami masing-masing. Kami mau merenungkan firman-Mu Tuhan, mendengarkannya Tuhan, memperhatikannya dengan seksama, karena kami mau menjadi pelaku firman-Mu Tuhan, dan kami akan membagikan berkat melalui firman ini kepada orang lain sekitar kami. Tuhan, kami berdoa untuk hamba-Mu yang akan menyampaikan kebenaran firman-Mu, kiranya Kau urapi Tuhan, biarlah kami boleh mengerti God's grace dalam kehidupan kami, bahwa Engkaulah Tuhan karya terbesar dalam kehidupan kami. Engkau yang telah menyerahkan anak-Mu yang tunggal Tuhan untuk mati disalibkan, untuk bangkit dari segala dosa-dosa pelanggaran kami. Engkau yang mau menebus kesalahan-kesalahan kami ini Tuhan. Terima kasih Tuhan, karya-Mu Tuhan yang maha agung dan luar biasa dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, kami serahkan ibadah kami ini Tuhan dalam satu nama, dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, amin. Shalom wanita-wanita hebatnya Tuhan. Saya percaya di hari ini kita tetap dalam pemeliharaan Tuhan. Allah kita yang memberi sukacita melebihi sukacita yang dunia berikan. Kita mau memuji Tuhan, kita mau menyembah Tuhan. Kita naikkan pujian ini, haleluya. Kasih Allah tak berkesudahan, selalu baru setiap hari. Rahmat-Nya pun tak pernah berakhir seumur hidupku. Kasih Allah tak berkesudahan, selalu baru setiap hari. Rahmat-Nya pun tak pernah berakhir seumur hidupku. Dengan sukacitaku kan menari, dengan
tak berkesudahan, selalu baru setiap hari. Rahmat-Nya pun tak pernah berakhir seumur hidupku. Dengan sukacitaku kan menari, dengan sorak-sorai memuji. Ku naikkan pujian haleluya, nyanyi bagi Dia Sang Raja, nyanyi bagi Dia Sang Raja. Dengan sukacitaku kan menari, dengan sorak-sorai memuji. Ku naikkan pujian haleluya, nyanyi bagi Dia Sang Raja, nyanyi bagi Dia Sang Raja. Dengan sukacitaku kan menari, dengan sorak-sorai memuji. Ku naikkan pujian haleluya, nyanyi bagi Dia Sang Raja, nyanyi bagi Dia Sang Raja, nyanyi bagi Dia Sang Raja. Selamanya, selamanya. Beri kemuliaan untuk Allah kita, haleluya. Panjang, lebar dan dalam kasih setia Tuhan bagi kita. Kita terus bersuka cita, kita terus memuji Tuhan. Lebih lagi, bagi Dia Raja di atas segala raja. Tiada terukur besar kasih setiamu Tuhan. Panjang dan lebarnya melebihi lautan, jauh tinggi mengatasi langit, dalamnya tak dapat ku selami. Kasih setiamu besar selamanya, kasih setiamu besar selamanya. Tiada terukur besar kasih setiamu Tuhan. Panjang dan lebarnya melebihi lautan, jauh tinggi mengatasi langit, dalamnya tak dapat ku selami. Kasih setiamu besar selamanya, kasih setiamu besar selamanya. Hatiku bersyukur, jiwaku memuji, mulutku pun bersorak memuji Engkau. Yesus, ajaib perbuatanmu, besar anugerahmu, takkan berhenti ku memuji namamu. Tiada terukur besar kasih setiamu Tuhan. Panjang dan lebarnya melebihi lautan, jauh tinggi mengatasi langit, dalamnya tak dapat ku selami. Kasih setiamu besar selamanya, kasih setiamu besar selamanya. Musik memuji Tuhan. Haleluya. Kami bersyukur Tuhan buat kebaikan-Mu dalam hidup kami. Panjang sabar yang tak pernah meninggalkan kami. Kami bersyukur.
besar kasih setiamu Tuhan, panjang dan lebarnya melebihi lautan, jauh tinggi mengatasi langit, dalamnya tak dapat ku selami. Kasih setiamu besar selamanya, kasih setiamu besar selamanya. Kasih setiamu besar selamanya. Kasih setiamu besar selamanya. Kami bersyukur Tuhan buat kebaikan-Mu dalam hidup kami. Hal-hal yang Tuhan sediakan bagi kami yang tidak pernah kami pikirkan, tidak pernah timbul di dalam hati. Kau sediakan semua bagi kami Tuhan, orang-orang yang mengasihi-Mu, orang-orang yang terpanggil sesuai dengan rencana-Mu. Terima kasih buat pengorbanan-Mu Bapa. Terima kasih buat kebangkitan-Mu. Terima kasih. Ku ada sebagaimana ku ada, berdiri menghadap tahta-Mu Bapa. Semua karena anugerah-Mu yang telah selamatkanku. Ku hidup dalam segala kelimpahan, ku layak untuk melayani Tuhan. Semua karena anugerah-Mu tercurah bagiku. Besar anugerah-Mu, berlimpah kasih-Mu, semakin hari semakin bertambah. Besar anugerah-Mu. Ku ada sebagaimana ku ada, berdiri menghadap tahta-Mu Bapa. Semua karena anugerah-Mu yang telah selamatkanku. Ku hidup dalam segala kelimpahan, ku layak untuk melayani Tuhan. Semua karena anugerah-Mu tercurah bagiku. Besar anugerah-Mu, berlimpah kasih-Mu,
Shalom kekasih-kekasih Tuhan yang berbahagia. Salam sehat untuk kita semua. Berbahagia sekali kita berjumpa kembali pada saat ini dan kita mau bersama-sama merenungkan kebenaran firman Tuhan yang pasti memberkati kita semua. Mari kita bersama-sama berdoa memohon pertolongan Tuhan untuk kebenaran firman Tuhan yang akan kita dengarkan pada pagi hari ini. Mari kita berdoa. Bapa Surgawi yang kami panggil di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih untuk kebenaran yang selalu mau Kau nyatakan dalam kehidupan kami lewat ibadah pada pagi hari ini. Kami percaya bahwa Roh-Mu akan menjamah setiap hati kami, membukakan pikiran dan hati kami, sehingga kami hidup di dalam kebenaran-Mu. Terima kasih Bapa, kami siap untuk mendengarkan firman-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa. Amin. Sudah terkasih, kebenaran firman Tuhan saat ini terdapat di dalam Filipi 1 ayat 29 yang berkata, sebab kepada kamu dikaruniakan bukan saja untuk percaya kepada Kristus, melainkan juga untuk menderita untuk Dia. Sudah kita semua tahu bahwa salib adalah simbol dari kekristenan. Kita akan menjumpai salib di gereja, mungkin di dinding rumah kita, atau mungkin kita sudah membeli kalung-kalung salib yang begitu indah. Tetapi pernahkah kita memaknai arti salib itu sendiri, di mana salib juga adalah lambang penderitaan, saudara. Kristus sudah mati di atas kayu salib untuk menebus semua kesalahan kita. Rasul Paulus mengingatkan kita di dalam ayat firman Tuhan yang kita baca bahwa ternyata penderitaan adalah salah satu karunia yang diberikan Allah kepada kita. Bagaikan dua sisi mata uang yang tidak bisa dipisahkan, saudara. Yang pertama adalah sisi percaya kepada Kristus. Yang kedua adalah sisi menderita bagi Kristus. Artinya apa, saudara? Bahwa kekristenan itu seiring berjalan bersama dengan penderitaan. Nah, saat ini kita mau melihat sejauh mana kita membangun kekristenan kita. Sejauh mana kita membangun keimanan kita di dalam kehidupan kita selama ini. Yang pertama kita mau belajar bahwa penderitaan adalah bagian hidup yang harus dijalani. Saya teringat 15 tahun yang lalu, sekitar 15 tahun yang lalu ya, saya diundang oleh satu gereja yang cukup besar di Indonesia. Mereka mengadakan satu konser Paskah dan pada waktu itu ada beberapa penyanyi yang ikut serta di dalamnya dan saya menyanyikan lagu Via Dolorosa karena pada waktu itu saya ada di segmen penderitaan Yesus. Saudara, pada waktu itu saya diiringi oleh orkestra yang begitu luar biasa, yang begitu memukau, saudara. Sehingga ketika saya juga menyanyikan lagu itu, begitu menikmati orkestra tersebut, saudara terkasih. Dan semua berjalan dengan baik. Tetapi yang menarik adalah ketika saya selesai bernyanyi, saudara, tiba-tiba ada tiba-tiba hamba Tuhan yang memimpin gereja tersebut naik ke atas panggung dan memakai mikrofonnya dan berkata, kita sudah menang, penderitaan sudah berlalu. Nah, saya berpikir pada waktu itu bahwa itu salah satu bagian yang harus ditampilkan. Tetapi ketika saya turun ke bawah terjadilah kebingungan di antara peserta, panitia dan sutradara. Ternyata hamba Tuhan ini belum waktunya untuk naik ke atas. Dan apa yang dia lakukan di atas mimbar setelah bagian saya itu di luar skenario. Terkasih, kami punya bicara, ternyata kami mengambil kesimpulan bahwa kita melihat sosok hamba Tuhan ini adalah sosok yang tidak berani untuk menyatakan satu penderitaan di dalam kekristenan. Jadi dia harus naik ke panggung dan dia harus bicara penderitaan, kita menang. Penderitaan sudah lewat. Nah, saudara, ini pemandangan yang unik dan itu saya tidak bisa lupakan. Tetapi kalau kita melihat pada kenyataannya, memang ada banyak gereja yang hanya menyajikan hal-hal yang menyenangkan telinga jemaat, menyenangkan hati jemaat. Hamba Tuhan takut untuk mengedukasi
jemaatnya bahwa penderitaan adalah satu realita yang harus dilewati. Sehingga kita jarang mendapatkan menemukan satu tema-tema dalam satu tahun itu siap menderita bagi Kristus dan hal-hal yang seperti itu. Tetapi yang kita temukan adalah kesuksesan, keberhasilan, ya, pertolongan, mujizat setiap hari. Nah, itu salah satu lagu saya, ya. Itu pemandangan yang ada di dalam kekristenan. Sehingga orang Kristen, anak Tuhan, dibangun dalam satu pemahaman yang keliru, saudara. Karena tadi kita baca bahwa dalam Filipi 1 ayat 29 bahwa penderitaan itu bagaikan dua sisi mata uang, dan satu sisi lagi adalah percaya, dan itu karunia yang diberikan oleh Allah kepada kita, yaitu karunia untuk percaya dan karunia untuk menderita. Filipi 2 tidak mengatakan karunia untuk percaya dan karunia untuk berhasil, karunia untuk sukses, itu tidak ada, saudara, tetapi karunia untuk menderita. 2 tahun yang lalu ketika pandemi melanda Indonesia, pada waktu itu kita cukup dikejutkan karena ada banyak hamba-hamba Tuhan yang meninggal dunia. Juga anak-anak Tuhan banyak sekali meninggal dunia. Bahkan yang membingungkan kita ketika klaster-klaster pandemi itu ada dari gereja-gereja atau pertemuan-pertemuan kekristenan. Mungkin banyak dari kita bertanya, kenapa kok bisa terjadi? Bukankah seharusnya ada perlindungan Tuhan, ada pemagaran Tuhan? Bukankah Tuhan itu pertolongan? Saudara, orang-orang yang membangun kekristenan di atas keberhasilan, pertolongan, kesuksesan, itu akan bingung. Apalagi ketika kita berdoa di dalam nama Yesus pasti sembuh, ternyata meninggal juga. Ada satu orang ibu membangun kekristenannya di atas hal-hal kemenangan, keberhasilan, kesembuhan. Dia berdoa terus berpuasa agar suaminya sembuh, saudara. Tapi pada kenyataan akhirnya suaminya juga harus meninggal. Dan apa yang terjadi dengan ibu ini? Ibu ini seperti orang yang bingung, tidak bisa menerima kenyataan, tidak dipersiapkan terlebih dahulu bahwa ada sisi penderitaan di dalam kekristenan. Nah, saudara, bagaimana dengan ekonomi anak-anak Tuhan, ekonomi orang Kristen? Sama saja. Ada banyak anak-anak Tuhan yang menerima PHK. Ada banyak anak-anak Tuhan yang kesulitan secara ekonomi, menderita secara ekonomi. Loh, pertanyaannya, saudara, bagaimana kita menyikapi hal seperti itu? Itu sebabnya, saudara terkasih, betapa pentingnya kita membangun kekristenan kita dengan benar. Ada satu sisi yang dilupakan oleh anak-anak Tuhan, oleh hamba-hamba Tuhan, yaitu sisi penderitaan. Bahkan Rasul Paulus mengatakan bahwa penderitaan adalah salah satu karunia, seperti dua sisi mata uang, yaitu sisi karunia untuk percaya, sisi karunia untuk menderita. Tetapi yang namanya menderita itu sudah hampir ditinggalkan, saudara terkasih. Sehingga ketika seseorang mengalami penderitaan, mengalami masalah dalam kehidupannya, mungkin ada orang-orang yang menarik diri dari komunitas kekristenan. Karena apa? Karena mungkin mereka merasa bahwa penderitaan ini membuat orang akan menilai bahwa dia orang berdosa, orang yang sangat bersalah, hal yang memalukan. Penderitaan itu hal yang harus disembunyikan, sehingga kita selalu berpura-pura dalam kekristenan. Kita selalu menampilkan hal-hal yang indah terus di dalam kekristenan kita. Bahkan di sosial media, kita selalu menampilkan hal-hal yang indah, keberhasilan, kesuksesan. Dan itu udah bukan hal yang asing ya bagi kita. Mereka tidak berani untuk, kita sudah diajarkan tidak berani untuk menyatakan di dalam kekristenan bahwa penderitaan itu adalah sesuatu di mana Tuhan sedang bekerja dengan luar biasa. Saya rasa ini jarang difahami oleh kita anak-anak Tuhan. Karena penderitaan itu sesuatu yang
tidak boleh kelihatan oleh orang, disembunyikan. Kalaupun ada yang bersaksi, itu sudah berhasil, sesudah melewati. Tetapi jarang yang ada dalam penderitaan, bahwa dia bersaksi, aku sedang menderita, aku sedang bangkrut, tetapi aku mengalami hal yang luar biasa dari Tuhan. Pertolongan itu belum kelihatan secara mata jasmani, tetapi secara batiniah aku sudah ditolong. Saudara, sebetulnya hal seperti ini tuh penting banget ditampilkan, saudara ya. Tetapi jarang orang yang berani, karena mungkin malu, belum berhasil, kita belum lolos, dan merasa bahwa pasti dalam keadaan menderita, lalu menarik diri dari pertemuan-pertemuan. Saudara, ini satu fenomena, satu keadaan yang terjadi dalam kekristenan. Padahal di dalam Yakobus dikatakan apa, saudara? Berbahagialah orang yang bertahan dalam pencobaan, sebab apabila ia sudah tahan uji, ia akan menerima mahkota kehidupan yang dijanjikan Allah kepada barang siapa yang mengasihi dia. Saudara terkasih, bagaimana paradigma kita bangun dalam kekristenan? Itu sangat penting dalam pertumbuhan kerohanian kita. Bahkan dalam teladan kekristenan untuk orang-orang di sekitar kita, untuk anak-anak kita. Sehingga pada masa yang akan datang mereka tahu, ketika mereka masuk dalam pencobaan, mereka tidak akan syok, mereka tidak akan takut, tetapi mereka siap menerima pencobaan ini menjadi satu berkat. Bahkan Yakobus katakan berbahagialah, karena di balik penderitaan itu Roh Kudus sedang bekerja, Tuhan sedang bekerja, Tuhan sedang memperkuat pondasi kita, mengakarkan kekristenan kita, iman kita di atas dasar iman yang teguh kepada Kristus. Saudara, biarlah ini menjadi satu perenungan. Mengapa Rasul Paulus mengatakan bahwa karunia yang diberikan bukan hanya percaya, tetapi juga menderita bagi Kristus. Mungkin ada pertanyaan dari kita, lah kalau penderitaannya karena kesalahan kita, bagaimana? Oh, itu bagus, saudara. Ketika kita tahu bahwa penderitaan itu karena kesalahan kita, maka kita akan menintrospeksi diri kita. Bukan kita menghindar, bukan kita menjadi orang-orang yang ketakutan gitu. Tetapi kita mau maju bersama Kristus. Kita mau membuka diri kita, mau dikoreksi, saudara. Dan itu salah satu kekristenan yang benar. Bahwa kita mengintrospeksi, kita mengkritisi kehidupan kita. Apabila sudah terjadi kesalahan-kesalahan dalam diri kita, maka kita akan mengubah. Maka kita akan berubah. Nah, apabila penderitaan itu karena Kristus, mungkin kita menderita karena kita dianiaya secara batin tanpa kesalahan kita. Oh, saudara, ada banyak terjadi juga seperti itu. Ketika kita menerima satu penderitaan, mungkin kita dipersalahkan oleh orang secara tidak adil. Kita mungkin pertama bisa introspeksi, apa yang terjadi, kenapa, apakah ada satu kesalahan dalam diriku. Tetapi ketika kita tidak menemukan kesalahan itu dan kita tetap dipersalahkan, saudara, apa yang kita lakukan? Saudara, itu juga sesuatu yang luar biasa. Di mana kita harus tetap mempertahankan iman kita, kasih kita, pengampunan kita atas orang-orang yang sudah mempersalahkan kita, menganiaya kita secara batin. Kita tetap ada di dalam pengampunan, kita tetap ada di dalam kasih. Saudara, inilah yang dikatakan bahwa ada satu sisi yang bukan hanya percaya, tetapi sisi menderita
karena nama. Saudara, biarlah ini menjadi satu perenungan dalam kehidupan kita. Bagaimana penderitaan ternyata adalah satu kasih karunia yang Tuhan berikan. Mungkin hari-hari ini kita merasa bahwa kita begitu menderita, begitu banyak persoalan. Jangan takut, karena Tuhan ada bersama kita. Di dalam penderitaan yang kita lewati, kita percaya bahwa Dia sedang mengerjakan sesuatu yang luar biasa di dalam batin kita, memperkuat iman kita, meneguhkan iman kita. Mari kita sama-sama datang kepada Tuhan dan kita mengatakan kepada Tuhan bahwa kekuatan serta penghiburan hanya datang daripada Tuhan. Kekuatan serta penghiburan diberikan Tuhan padaku. Tiap hari aku dibimbingnya, tiap jam dihibur hatiku, dan sesuai dengan hikmat Tuhan ku diberikan apa yang perlu. Suka dan derita bergantian memperkuat imanku. Tiap hari aku dibimbingnya, diberinya rahmat bagiku, diangkatnya bila aku jatuh, dihalaunya musuhku kejam. Yang namanya Raja Maha Kuasa, Bapa yang kekal dan abadi, mengimbangi duka dengan suka dan menghibur yang sedih. Yang namanya Raja Maha Kuasa, Bapa yang kekal dan abadi, mengimbangi duka dengan suka dan menghibur yang sedih. Mari kita berdoa. Bapa Surgawi, terima kasih untuk kekuatan dan penghiburan yang senantiasa Kau sediakan bagi kami anak-anak-Mu, Bapa. Bapa, kami mau rindu membangun kekristenan kami di atas dasar yang kuat bersama Tuhan. Kami tahu bahwa Engkau memberikan kasih karunia bukan hanya untuk percaya kepada Kristus, tetapi juga untuk menderita bagi Kristus. Dan kami terlalu yakin dan percaya bahwa Tuhan ada di dalam hari-hari kami, ada di dalam penderitaan yang kami alami. Dan kami yakin dan percaya bahwa kami tetap menjadi umat pemenang, umat yang disertai Tuhan, umat yang dikuatkan oleh Tuhan. Terima kasih Bapa. Hamba berdoa untuk setiap anak-anak-Mu yang mendengarkan firman Tuhan, yang merenungkan firman Tuhan. Hamba percaya Roh-Mu terus bekerja dan kami menjadi anak-anak Tuhan yang kuat. Anak-anak Tuhan yang hidup berkenan di hadapan Tuhan. Di dalam nama Yesus kami berdoa dan kami percaya. Mari kita sama-sama katakan amin. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Mari kita bersatu dalam doa. Bapa kami yang di surga, kami mengucap syukur dan terima kasih atas firman yang dibawakan oleh Ibu Mawar Simorakin. Biarlah menjadi rema kekuatan bagi kami yang mendengarkannya.
Berkati juga pelayanan dan keluarga Ibu Mawar Simorakir ini Tuhan. Juga kami berdoa untuk Faithful Woman Service ya Tuhan, untuk menjadi berkat bagi wanita-wanita, dan berkati juga pengurusnya dan juga program-program yang akan datang. Tuhan Yesus, kami berdoa untuk Bapak Gembala kami, Bapak Amos, dan Ibu Gina serta anaknya Gabriel. Berilah selalu kesehatan. Tuhan Yesus, kami berdoa untuk hamba-hamba Tuhan, pekerja dan aktivis yang ada di Ebenezer ini. Biarlah gereja ini terus berkembang dan banyak jiwa yang datang dan mengenal Tuhan Yesus melalui gereja ini. Tuhan Yesus, kami berdoa untuk Bapak Presiden dan wakilnya serta jajarannya, dari yang tertinggi sampai yang terendah. Tuhan Yesus, berkati semua tenaga medis, dokter dan perawat, juga vaksinasi yang saat ini sedang berjalan. Mungkin ada saudara-saudara kami yang saat ini sedang sakit. Sembuhkanlah ya Bapa, dan obat yang dimakan menjadi kesembuhan bagi tubuhnya. Tuhan Yesus, kami berdoa untuk wanita-wanita yang saat ini sedang berulang tahun, dari tanggal 1 sampai tanggal 8 ya Bapa. Berkatilah kiranya Tuhan Yesus memberkati selalu diberi kesehatan dimanapun mereka berada. Terima kasih Tuhan Yesus, kami alaskan doa ini di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami telah berdoa. Amin. Mari saudara, kita bersama bangkit berdiri untuk siap menerima berkat Tuhan. Kiranya berkat kasih Allah Bapa, rahmat dan anugerah Tuhan Yesus Kristus, damai sejahtera dalam kuasa Roh Kudus menyertai saudara mulai hari ini dan sampai selama-lamanya. Amin. Kita telah menyelesaikan ibadah FWS. Kami mengucapkan terima kasih kepada hambanya, Ibu Evangelis Mawar Simorakir, yang telah memberitakan kebenaran firman Tuhan. Kiranya Tuhan Yesus memberkati pelayanan, keluarga, dan dimanapun Ibu berada. Informasi selanjutnya kami menyampaikan menghimbau kepada para wanita untuk memfollow Instagram dan menginvite Facebook Faithful Woman Service. Kami akan update informasi FWS dan membagikan renungan firman Tuhan yang memberkati kita semua. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Terlalu dalam untuk dimengerti, sungguh besar, sungguh indah yang kau pikirkan tentangku. Terselami bagiku, sungguh indah. Kemanakah aku dapat pergi menjauhi rohmu yang suci, kau sahabat dan kau dekat. Bahkan seluruh pengabdianku tak bisa membalas kesetiaanmu, sungguh mulia dan berharga, sungguh besar pengorbananmu bagiku. Terlalu dalam untuk dimengerti, sungguh besar, sungguh indah yang kau pikirkan tentangku. Tak terselami
besar pengorbananmu bagiku, terlalu dalam untuk dimengerti. Sungguh besar